Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Riches Can Buy Royalty. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Ciole pun kembali bertanya mengapa Long Jinghan tidak bertanya. Long Jinghan pun mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang seharusnya dirinya tanyakan. Ciole pun bertanya, bisakah Long Jinghan sedikit lebih berani, setidaknya mereka adalah wanitanya. Mengapa mereka tidak bisa bertanya? Long Jinghan pun mengatakan bahwa dirinya rasa Ciole perlu menurunkan ekspektasinya. Mereka tidak begitu berpengaruh di hati Shen Yuan. Qiaolei pun tidak membenarkan hal itu dan bertanya, tidakkah Long Jinghan menginginkan tempat yang lebih penting di hati Shen Yuan? Long Jinghan pun bertanya soal mendapatkan tempat yang lebih penting di hati Shen Yuan ini. Dirinya dulu serakah seperti Qiaolei, menginginkan lebih, tapi sekarang menurutnya mempertahankan status dirinya saat ini sudah cukup bagus. Qiaolei pun bertanya apa yang Long Jinghan katakan baru saja membunuh kepercayaan dirinya. Namun di saat itu Qiaolei pun bertanya mengapa Long Jinghan mengeringkan rambutnya. Long Jinghan pun mengatakan karena itulah yang ingin dilihat oleh Shen Yuan. Qiaolei pun seketika berteriak dan menyebut Long Jinghan benar-benar tidak beruntung. Lalu di saat Qiaolei melihat bawaan milik Long Jinghan, Qiaolei pun bertanya mengapa cuma ada 2 set pakaian di mana yang satunya lagi. Qiaolei seketika bertanya apakah Shen Yuan benar-benar tidak tahu malu, bukankah dia bilang akan menghabiskan malam ini bersama. Long Jinghan pun meminta Qiaolei untuk tidak bertanya, dia akan kembali. Qiaolei pun bertanya mengapa dirinya tidak boleh bertanya. Dia mengambil pakaian yang Long Jinghan beli untuk menemui wanita lain. Apakah itu sesuatu yang harus dilakukan pria? Long Jinghan pun mengatakan jika Qiaolei terus berpikir seperti itu, dirinya tidak bisa membantu Qiaolei. Qiaolei pun nampak kesal dan bertanya apa yang Shen Yuan latihkan kepada Long Jinghan. Qiaolei pun mengerti jika demikian mereka akan habiskan malam ini. Long Jinghan ambil 1 set, dirinya akan ambil 1 set. Dirinya ingin melihat apakah ginjal Shen Yuan bisa menanganinya. Long Jinghan yang malu pun nampak malu dan bingung serta mengatakan, mereka bisa melakukannya seperti itu tapi Shen Yuan cukup kuat. Hari ini adalah pertama kalinya bagi Qiaolei, mungkin nanti biarkan dirinya yang maju duluan. Qiaolei pun hanya diam dengan malunya. Di samping itu, Shen Yuan kini telah bertemu dengan Ming Hui. Ming Hui pun memanggil Shen Yuan dengan sebutan Yuan Bao dan memeluk Shen Yuan serta mengatakan bahwa dirinya sangat merindukan Shen Yuan. Shen Yuan pun membalas kata-kata ini dengan ucapan yang serupa. Lalu Ming Hui yang melihat Shen Yuan membawa sebuah tas pun bertanya kejutan apa yang Shen Yuan persiapkan untuk dirinya. Shen Yuan pun meminta Ming Hui untuk melihatnya sendiri. Saat melihatnya, Ming Hui pun nampak kaget dan malu. Apakah ini kejutan Shen Yuan? Shen Yuan pun bertanya apakah Ming Hui tidak suka. Menurutnya itu cocok untuk Ming Hui. Ming Hui menyebut bahwa ini jelas sesuatu yang Shen Yuan persiapkan untuk diri Shen Yuan sendiri. Shen Yuan pun mengatakan bahwa kejutan dirinya adalah kejutan Ming Hui juga. Segera Shen Yuan meminta Ming Hui untuk mengganti bajunya. Ming Hui pun mengatakan bahwa ini tidak lucu sama sekali. Lalu 2 menit kemudian Ming Hui pun bertanya apakah Shen Yuan menyukainya. Melihat pemandangan di depannya, Shen Yuan seketika terpana dan tiba-tiba memeluk Ming Hui.
Meng Hui pun meminta Shen Yuan untuk perlahan. Shen Yuan pun mengatakan bahwa pada saat seperti ini, jangan panggil dirinya Yuan Bao, tapi Meng Hui harus memanggilnya dengan sebutan Dedi. Meng Hui pun mengatakan bahwa semua kebahagiaan adalah milik Shen Yuan. Dirinya tidak menginginkannya. Shen Yuan pun menyebut jika Meng Hui memanggil dirinya Dedi, kejutan akan datang. Melihat Shen Yuan yang menyiapkan rudalnya, Meng Hui pun memanggil Shen Yuan dengan sebutan Dedi dengan nada manja dan bertanya kejutan apa sebenarnya yang Shen Yuan berikan. Shen Yuan dengan tawanya mengatakan bahwa kejutan dirinya adalah kejutan senilai beberapa gol kecil. Meng Hui yang merasakan ini menyebut Shen Yuan berbohong lagi. Mulut Shen Yuan nakal dan semakin nakal. Dirinya tidak tahu apakah tempat yang seharusnya nakal itu sudah mengalami kemajuan. Shen Yuan pun seketika mengatakan bahwa Meng Hui sedang bermain dengan api. Dalam pikiran Shen Yuan di antara semua NPC, jika dirinya memberikan peringkat keterampilan di kamar tidur di hatinya, nomor 1 mutlak adalah kelas Bele Meng Hui, terlatih dalam menari, berbakat dan sangat menggoda. Lalu 2 jam kemudian Shen Yuan pun bertanya apakah tempat paling nakal menjadi cukup nakal untuk mengenai titik manis Meng Hui. Meng Hui menyebut Shen Yuan sangat luar biasa. Shen Yuan pun kembali bertanya, ingatkah Meng Hui harus memanggil dirinya apa saat di tempat tidur? Meng Hui pun mengatakan bahwa Dedi adalah yang terbaik. Lalu Shen Yuan pun mengatakan bahwa dirinya masih ada urusan. Dirinya akan sarapan bersama Meng Hui besok pagi. Meng Hui seketika memeluk Shen Yuan dan bertanya apakah Shen Yuan ingin pergi. Dirinya tidak ingin Shen Yuan pergi. Shen Yuan pun meminta Meng Hui menjadi anak yang baik. Dirinya ada acara sosial malam ini. Dirinya tidak bisa tinggal. Dirinya akan datang besok pagi. Meng Hui pun bertanya apakah ini untuk minuman. Jika iya maka Shen Yuan harus ingat untuk minum lebih sedikit. Shen Yuan pun mengatakan bahwa dirinya akan menjaganya secukupnya. Dalam pikiran Shen Yuan, dirinya sudah cukup lama keluar. Dirinya perlu kembali dan menemani mereka berdua. Lalu saat kembali ke kamar Long Xinghan dan Qiaolei, Shen Yuan bertanya-tanya dalam pikirannya hanya beberapa jam dan mereka sudah begitu dekat sampai-sampai pergi ke kamar mandi bersama. Lalu saat Shen Yuan duduk sambil mengirim sebuah pesan, Long Xinghan pun datang dengan kostumnya. Dan hal ini membuat mata Shen Yuan terfokus padanya. Long Xinghan pun meminta Shen Yuan untuk memanjakan mereka sepuas hati Shen Yuan malam ini. Dalam pikiran Shen Yuan, mengapa Qiaolei begitu pemalu? Tapi dirinya harus mengatakan bahwa ekspresi malu-malu dan gerakan genit itu sungguh luar biasa. Sebelum pergi, mereka berdua masih malu-malu bagaimana mereka mengubah ke mode otomatis saat dirinya kembali. Terutama Qiaolei ini. Dirinya mengerti karena mereka memiliki tekad seperti ini, dirinya harus memberikan yang terbaik. Dan Qiaolei yang melihat sikap Shen Yuan seketika bersembunyi dan mengatakan bahwa dirinya menyesalinya. Shen Yuan pun bertanya kepada Long Xinghan apa yang terjadi. Long Xinghan pun mengatakan bahwa mereka telah mendiskusikannya bersama. Tapi Qiaolei mungkin terbawa suasana sejenak. Shen Yuan pun mengatakan karena Long Xinghan sudah mengenakan pakaian perang, tidak ada alasan untuk melarikan diri. Shen Yuan pun meminta Long Xinghan untuk membujuk Qiaolei. Long Xinghan seketika bertanya bagaimana dirinya bisa membujuknya. Dalam pikiran Long Xinghan, ini bukan membujuknya untuk minum atau membeli barang-barang, ini membujuknya untuk melakukan perang. Seperti seorang panglima perang yang meminta prajurit utama berperang dengan mengorbankan tubuhnya. Shen Yuan pun mengatakan bahwa wanita paling memahami wanita. Long Xinghan harus tahu di mana simpulnya. Shen Yuan pun meminta Long Xinghan untuk pergi. Long Xinghan bisa melakukannya. Long Xinghan pun mengerti jika demikian dirinya akan mencobanya. Dalam pikiran Shen Yuan, ini mungkin juga terkait dengan kesukaan. Lagi pula kesukaan Qiaolei belum muncul. Jadi memintanya melakukan ini memang agak memalukan. Lalu Long Xinghan pun mendekati Qiaolei dan bertanya ada apa dengan Qiaolei. Apakah Qiaolei tidak bisa menerimanya? Qiaolei pun menyebut bahwa bajunya terlalu terbuka, khususnya kerah ini. Long Xinghan pun bertanya, bukankah kostum cosplay Qiaolei juga seperti itu? Qiaolei pun mengatakan bahwa kostumnya tidak keterlaluan seperti ini. Pakaian cosplay sebenarnya cukup konservatif. Mereka tidak memperlihatkan bagian-bagian penting. Tapi lihat ini, itu hanya beberapa helai kain tipis.
dan juga mereka melakukannya bersama. Long Zenghan pun seketika mengatakan bahwa Qiaolei yang menyarankannya, tapi Qiaolei juga yang mundur di saat-saat terakhir. Tidakkah Qiaolei ingin mendapatkan posisi yang lebih penting di hati Shen Yuan? Dari kelihatannya ini adalah cara yang paling sederhana dan efektif. Qiaolei mengatakan bahwa dirinya ingin, tapi menurutnya menggunakan cara ini berarti dirinya tidak punya harga diri sama sekali. Dalam pikiran Long Zenghan, menurut Qiaolei, mengapa semua orang semakin dekat dengan Shen Yuan? Apakah Qiaolei sendiri tidak mengetahuinya? Selain itu, ini bukan tugas Qiaolei untuk menjual martabatnya. Ini hanya bermain sedikit lebih liar. Lalu Long Zenghan pun kini keluar ruangan dan mengatakan karena ini sudah tentang martabat, maka dirinya akan memberitahu Shen Yuan. Qiaolei bisa istirahat di kamar sebelah. Qiaolei pun mengucapkan terima kasih untuk hal ini. Lalu 5 menit kemudian, Qiaolei pun kini keluar dengan menutup tubuhnya. Shen Yuan dengan nada datar mengatakan bahwa Long Zenghan memberitahu dirinya dan meminta Qiaolei untuk segera kembali ke kamarnya dan istirahat. Qiaolei yang berjalan menuju kamar pun berpikir, dirinya kira Shen Yuan akan marah, tapi sepertinya Shen Yuan tidak peduli sama sekali. Sikap Shen Yuan yang berbeda membuat dirinya merasa benar-benar tidak penting. Apakah dirinya benar-benar tidak penting bagi Shen Yuan? Dirinya telah mengumpulkan puluhan ribu pengikut di Kuwayin. Dan setiap hari dirinya menerima lusinan pesan pribadi dari para pengagum. Dirinya selalu cukup percaya diri, tapi ketika menyangkut Shen Yuan, dia panas dan dingin. Jauh namun dekat. Membuat dirinya terus-menerus meragukan dirinya sendiri, bahkan merasa rendah diri. Terutama sikap dinginnya barusan itu membuat dirinya merasakan frustasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian Shen Yuan pun kini mendekati Qiaolei dan bertanya mengapa Qiaolei menangis. Qiaolei menyebut itu tidak apa-apa. Shen Yuan menyebut bahwa dirinya tidak bermaksud apa-apa lagi. Dirinya hanya tidak ingin memaksa Qiaolei. Sebenarnya dirinya juga ingin menghabiskan waktu lebih banyak bersama Qiaolei, tapi malam ini tidak akan berhasil. Ada lain kali, dirinya benar-benar tidak tahan melihat perempuan menangis. Qiaolei tidak terlihat baik ketika Qiaolei menangis. Shen Yuan pun meminta Qiaolei melihat dirinya sendiri. Qiaolei menangis seperti kucing kecil yang berantakan. Qiaolei pun seketika menyebut Shen Yuan lah sebagai kucing berantakan. Shen Yuan pun kini meminta Qiaolei untuk melihat ke kaca. Qiaolei terlihat lebih baik di saat tidak menangis. Qiaolei pun bertanya apakah dirinya cantik. Shen Yuan pun membenarkan hal itu. Wanita yang dirinya suka tidak pernah jelek. Qiaolei pun seketika bertanya mengapa Shen Yuan masih memperlakukan dirinya seperti ini. Shen Yuan menyebut Qiaolei terlalu sensitif. Sebenarnya dirinya selalu peduli pada Qiaolei. Qiaolei pun bertanya apakah itu sungguhan. Shen Yuan pun membenarkan hal itu. Qiaolei pun mengerti jika demikian jangan perlakukan dirinya seperti itu lagi di masa depan. Dan seketika poin kasih sayang Qiaolei kini telah muncul dengan 63 poin. Dalam pikiran Shen Yuan, untuk gadis yang sombong dan percaya diri seperti Qiaolei, seseorang tidak hanya perlu melakukan provokasi, tapi juga bersikap tegar dulu lalu lembut. Lalu Qiaolei pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan pergi, dirinya akan tinggal di sini malam ini. Shen Yuan pun bertanya apakah Qiaolei sudah memikirkannya matang-matang kali ini. Qiaolei pun mengiyakan hal ini, dirinya sudah memikirkannya matang-matang. Shen Yuan pun bertanya bagaimana kalau Qiaolei pergi ke ruang sebelah dulu. Biasakan dulu sedikit. Qiaolei pun tidak menginginkan hal itu, dirinya akan tetap di sini. Dalam pikiran Long Zenghan, pada akhirnya Qiaolei dijatuhkan oleh Shen Yuan begitu saja. Seperti yang diharapkan, skill Shen Yuan sangat dalam. Dia selalu berhasil menangkap hati seorang gadis dengan tepat. Terakhir kali dirinya bersama Shen Yuan, dirinya juga diperlakukan dengan buruk. Rasa malu itu, dirinya masih mengingatnya sampai hari ini. Shen Yuan benar-benar menakutkan, tapi lucunya dirinya sudah menjadi milik Shen Yuan. Dirinya juga tidak boleh ketinggalan dan segera Long Zenghan bersikap berani dan melompat ke punggung Shen Yuan. Sedangkan Qiaolei menahan rudal milik Shen Yuan dengan tubuh gemetarnya. Hingga perang dunia ketiga pun kembali pecah. Lalu paginya jam 8 pagi, Shen Yuan menilai bahwa tadi malam benar-benar melelahkan. Jika dalam satu hari dirinya benar-benar perlu memberi makan dirinya sendiri.
Setelah pelajaran tadi malam, tingkat kasih sayang kedua wanita ini meningkat. Jika itu dapat dipertahankan di masa depan, dirinya tidak perlu mengejar mereka secara terpisah lagi. Lalu kini Long Jinghan membantu mengeringkan rambut Shen Yuan dan mengatakan bahwa Qiolei masih tidur. Haruskah mereka pergi sarapan prasmanan atau meminta pengelola kamar mengantarkannya ke kamar? Shen Yuan pun mengatakan kepada Long Jinghan untuk meminta pengelola kamar untuk mengirim ke kamar. Pesan juga untuk Qiolei, dia mungkin akan bangun nanti. Setelah tadi malam, mereka berdua sudah cukup dekat untuk memanggil dengan nama akrab. Long Jinghan pun bertanya apakah Shen Yuan lupa Shen Yuan yang meminta dirinya menelponnya tadi malam. Shen Yuan pun membenarkan hal itu, dirinya bahkan lupa apa yang dirinya katakan malam tadi. Setelah makan, minta manajer kamar untuk mengatur mobil agar bisa mengantar Long Jinghan pulang. Dirinya masih ada urusan, jadi dirinya tidak akan makan, dirinya akan pergi lebih dulu. Lalu di saat Shen Yuan bersiap pergi, Shen Yuan yang memeriksa handphonenya pun menilai bahwa Meng Hui belum membalas pesannya. Dia mungkin masih tidur. Dengan ini, dirinya akan berolahraga lebih dulu. Lalu Long Jinghan berpikir mulai sekarang keduanya akan terikat bersama. Dari sisi positif, Shen Yuan harus menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Dari sisi negatif, waktu itu harus dibagi. Dirinya penasaran apakah itu hal yang baik atau buruk. Kemudian berpindah ke tempat gym. Meng Lu pun mengatakan bahwa ini pertama kalinya Shen Yuan terlambat. Apakah Shen Yuan bersenang-senang sampai larut malam tadi? Shen Yuan pun mengiyakan hal itu. Meng Lu pun menyebut bahwa Shen Yuan jelas-jelas mengurangi latihannya akhir-akhir ini. Jadi bagaimana sebenarnya persentase lemak tubuh Shen Yuan yang turun? Shen Yuan pun mengatakan bahwa ini mungkin seperti inilah bakat itu terlihat. Meng Lu pun bertanya apakah Shen Yuan tidak diam-diam pergi bekerja di tempat lain di belakang dirinya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.